Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi yang berjudul persamaan linear. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya sendiri atas nama Rizal dari Prodi Ilmu Kelautan, Muhammad Ikhwan dari Prodi Ilmu Kelautan, dan Fajri dari Prodi Ilmu Kelautan. Baik, saya sendiri atas nama Rizal akan menjelaskan mengenai pengertian persamaan linear. Persamaan aljabar disebut sebagai persamaan linear jika setiap suku dalam persamaan tersebut mengandung konstanta dan dikalikan dengan variabel tunggal. Jika terdapat lebih dari satu persamaan linear, maka persamaan linear tersebut akan menjadi sebuah sistem. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear adalah sebagai berikut. A11 dikali 1 ditambah A12 dikali 2 ditambah A13 dikali 3 dan seterusnya. Kemudian ditambah A1N dikali N sama dengan C1A21 kali 1 ditambah A22 dikali 2 ditambah A23 dikali 3 dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi A2N dikali N sama dengan C2 dibagi AN 1 kali 1 ditambah AN 2 kali 2 ditambah AN 3 kali 3 dan seterusnya. Selanjutnya ditambah lagi dengan AN N dikali N sama dengan CN, atau dalam bentuk matriks dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kemudian kita masuk ke sistem persamaan linear satu variabel. Nah, sistem persamaan linear satu variabel adalah sistem persamaan dengan hanya terdapat sebuah variabel saja berpangkat 1. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. AX ditambah B sama dengan 0, di mana dengan A dan B adalah bilangan bulat bukan 0 dan B itu sebagai konstanta. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu, langkah pertama adalah menyederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada. Berlaku juga dalam operasi pengfaktoran atau bertanda kurung. Kemudian kedua yaitu, gabungkan suku yang ada di dalamnya. Di dalamnya terdapat variabel ke dalam satu ruas. Ya, kemudian ketiga yaitu apabila persamaan mengandung operasi penjumlahan, maka kedua ruas harus dioperasikan dengan memakai operasi pengurangan dengan dasar besar yang sama. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yang keempat yaitu apabila persamaan mengandung operasi perkalian, maka kedua ruas harus kita operasikan dengan memakai operasi pembagian dengan besar yang sama dan bukan nol. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu dahulukan operasi penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh soal sistem persamaan linear satu variabel. Saidan dan Laras merupakan kakak beradik. Hari ini Laras tengah berulang tahun yang ke-6. Saat ini usia Saidan 10 tahun lebih tua daripada umur Laras. Nah, pertanyaannya adalah berapakah usia Saidan saat ini? Nah, untuk menjawab kasus di atas, kita dapat menggunakan prinsip persamaan linear satu variabel. Nah, penyelesaiannya yaitu perlu diketahui jika usia Saidan 10 lebih tua dari Laras adiknya, maka usia Laras saat ini adalah 6 tahun. Sehingga kita misalkan usia Saidan saat ini yaitu X tahun. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah, nah diketahui di sini X itu sebagai usia Saidan, kemudian X dikurang 10 yaitu usia Laras saat ini. Kemudian 6 sama dengan usia Laras saat ini. Kemudian maka penyelesaiannya adalah X dikurang 10 sama dengan 6, setiap ruang ditambah 10, maka X dikurang 10 ditambah 10 sama dengan 6 ditambah 10 sama dengan 16. Jadi usia Zaidan saat ini adalah 16 tahun. Selanjutnya kita memasuki sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa kita sebut sebagai SPLDF merupakan dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara kedua serta mempunyai satu penyelesaian. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan D,
Artinya, di mana X dan Y disebut sebagai variabel, A, B, P, dan Q disebut sebagai koefisien, dan C serta R disebut sebagai konstanta. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian masalah sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDF. Yang pertama yaitu kita mengganti setiap besaran yang terdapat dalam masalah tersebut dengan variabel, atau biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua yaitu membuat model matematika dari masalah tersebut. Nah, model matematika ini kemudian dirumuskan dan mengikuti bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang terakhir yaitu mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan cara memakai metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian, cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Kita menggunakan metode eliminasi. Nah, pada metode eliminasi digunakan guna menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Caranya yaitu dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Contoh, dengan metode eliminasi, tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x dikurang y sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x dikurang y sama dengan 3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah eliminasi variabel y. Nah, untuk mengeliminasi variabel y, maka koefisien y harus sama, sehingga persamaannya yakni 2x ditambah 3y sama dengan 6 dikalikan 1 dan persamaannya x dikurang y ditambah 3 dikalikan dengan 3. Sehingga 2x ditambah 3y sama dengan 6 dikali 1, 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kemudian x dikurang y sama dengan 3 dikali 3, 3x dikurang 3y sama dengan 9. Sehingga 5x sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan adalah eliminasi variabel x. Sehingga persamaan yang kita dapat adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6 dikalikan 1 dan x dikurang y sama dengan 3 dikalikan dengan 2. Sehingga 2x ditambah 3y sama dengan 6 dikali 1, 2x ditambah 3y sama dengan 6. Sehingga x dikurang y sama dengan 3 dikali 2, 2x dikurang 2y sama dengan 6. Sehingga 5y sama dengan 0, y sama dengan 0 dibagi 5 sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 3,0. Selanjutnya kita memasuki metode substitusi. Nah, pada metode substitusi merupakan sebuah metode untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Contoh, dengan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x dikurang y sama dengan 3. Jawab, persamaan x dikurang y sama dengan 3 merupakan ekuivalen dengan x sama dengan y tambah 3. Dengan menyubstitusi persamaan x sama dengan y tambah 3 ke persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6, maka bisa kita dapatkan data sebagai berikut. Nah, 2x ditambah 3y sama dengan 6 ekuivalen 2 dikali y tambah 3 ditambah 3y sama dengan 6. Sehingga ekuivalen 2y tambah 6 ditambah 3y sama dengan 6 mendapatkan ekuivalen 5y ditambah 6 sama dengan 6. Nah, ekuivalen 5y kemudian ditambah dengan 6 dikurang 6 sama dengan 6 dikurang 6. Sehingga mendapatkan ekuivalen 5y sama dengan 0. Ekuivalen y sama dengan 0. Lalu untuk mendapatkan nilai x, maka kita substitusikan nilai y ke persamaan x sama dengan y tambah 3. Sehingga kita mendapatkan x sama dengan y ditambah 3, ekuivalen x sama dengan 0 ditambah 3. Sehingga ekuivalen x sama dengan 3, himpunan sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 3,0. Selanjutnya, metode gabungan.
Metode gabungan merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, di mana kita akan menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Contoh, dengan menggunakan metode gabungan di atas, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurang 5y sama dengan 2 dan x ditambah 5y sama dengan 6. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama yang kita lakukan, kita harus menerapkan metode eliminasi, sehingga kita akan memperoleh 2x dikurang 5y sama dengan 2x 2 dikali 1, 2x dikurang 5y sama dengan 2, x ditambah 5y sama dengan 6 dikali 2, 2x ditambah 10y sama dengan 12 dikurang 15y sama dengan minus 10. Nah, kemudian y sama dengan minus 10 dibagi minus 15, sehingga mendapatkan y sama dengan 2/3. Kemudian kita substitusikan nilai y ke persamaan x ditambah 5y sama dengan 6, sehingga akan kita peroleh x ditambah 5y sama dengan 6 kuivalen x ditambah 5 dikali 2/3 sama dengan 6, sehingga kuivalen x ditambah 10 dibagi 5 sama dengan 6, kuivalen x sama dengan 6 dikurang 10/15, sehingga kuivalen x sama dengan 22/3, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 2/3 dengan 2/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwan dari Prodi IKL. Sistem persamaan linear 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Bentuk umum SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel: AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, EX tambah FY sama dengan GZ sama dengan H, IX tambah JY tambah KZ sama dengan L, atau A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D, A2X tambah B2Y sama dengan C2Z sama dengan D2, A3X tambah C3Y sama dengan C3Z sama dengan D3. Keterangan: A, E, L, A1, A2, A3 sama dengan koefisien dari X, B, F, J, B1, B2, B3 sama dengan koefisien dari Y, C, G, K, C1, C2, C3 sama dengan koefisien dari Z, D, H, I, D1, D2, D3 sama dengan konstanta. X, Y, Z sama dengan variabel atau peubah. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L atau A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, dan D3 adalah bilangan-bilangan real. Ciri-ciri SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel memiliki relasi tanda sama dengan mempunyai 3 variabel. Ketiga variabel tersebut mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. Cara penyelesaian SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV bisa dicari dengan menggunakan beberapa cara atau metode, antara lain dengan menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan atau campuran, metode determinan, metode inverse matrix. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan mengenai materi persamaan linear. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.